Halo teman-teman semua, pernah nggak sih kepikiran kenapa ya kalau kita ngomongin politik, kok kayaknya isinya konflik terus? Nah, di pembahasan kali ini, kita akan coba bongkar akar masalahnya, yaitu hubungan kekuasaan yang ternyata seringkali nggak seimbang antara negara dan warganya. Kita akan lihat bareng-bareng gimana struktur ini, secara inheren, justru menciptakan ketegangan yang sering kita lihat sehari-hari. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang paling fundamental. Kenapa konflik politik itu seolah-olah jadi bagian yang nggak terpisahkan dari kehidupan kita? Dimanapun, kapanpun, selalu ada. Apa ini cuma nasib buruk aja ya? Atau jangan-jangan ada semacam mesin yang nggak kelihatan yang terus-menerus memproduksinya? Nah jawabannya, ternyata ada di struktur kekuasaan itu sendiri. Dan ini dia, inti sari jawabannya. Konflik politik itu bukan kecelakaan, bukan juga sebuah kegagalan sistem. Justru sebaliknya, konflik adalah sebuah produk yang logis, sebuah hasil yang hampir pasti terjadi dari cara negara itu sendiri didesain dan dijalankan. Yuk, sekarang kita bedah fondasinya. Ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita akan mulai dari teori dasar tentang kuasa negara. Terus kita lanjut lihat kenapa dari situ logis banget kalau muncul konflik. Setelah itu, kita bongkar gimana kebijakan seringkali nggak netral, kita lihat contoh nyatanya di kasus reklamasi, dan terakhir kita tutup dengan refleksi bareng. Siap? Mari kita mulai. Bagian pertama, fondasi kuasa negara. Nah, untuk benar-benar paham dari mana konflik itu datang, kita harus mundur dulu ke dasarnya, yaitu apa sih sebenarnya negara itu? Di sini kita akan membedah konsep kunci dari seorang sosiolog legendaris, Max Weber. Ini dia, pilar pertama dan mungkin yang paling terkenal dari definisi Weber. Poin yang paling krusial di sini adalah kata sah atau legitimate. Ini bukan berarti cuma negara yang bisa melakukan kekerasan ya. Tapi hanya negaralah yang punya hak yang diakui secara sosial untuk melakukannya. Contohnya ya, lewat polisi atau tentara. Tapi, monopoli ini nggak bisa bertahan cuma dengan modal senjata loh. Nggak akan awet. Kunci yang sesungguhnya adalah legitimasi. Kita sebagai warga negara secara umum menerima otoritas negara karena kita percaya pada aturan main yang ada, konstitusi, undang-undang yang memang memberikan negara hak tersebut. Inilah yang mengubah kekerasan jadi otoritas yang sah. Nah, dari monopoli kekerasan yang sah itulah, negara jadi punya kekuatan praktis yang luar biasa. Negara bisa bikin aturan, mengut pajak dari kita semua, dan yang penting, memutuskan proyek pembangunan mana yang jalan dan mana yang enggak. Disinilah, benih-benih ketimpangan struktural itu mulai ditanam. Dan ini akan kita lihat lebih dalam selanjutnya. Oke, kita masuk ke bagian 2 dan coba sambungkan benang merahnya. Kalau negara punya kuasa sebesar itu, gimana ceritanya hal itu secara logis malah menghasilkan konflik? Nah, jawabannya ada di dua kata, kesenjangan dan kontestasi. Disinilah teori relative deprivation jadi relevan banget. Gampangnya gini, konflik itu lahir bukan karena kemiskinan absolut, tapi karena adanya kesenjangan. Jurang antara apa yang warga rasa pantas mereka dapatkan, misalnya keadilan atau akses sumber daya, dengan apa yang kenyataannya mereka alami. Nah, rasa frustrasi kolektif inilah yang jadi bahan bakar utama konflik, bukan sekedar emosi sesaat. Terus, di mana biasanya kesenjangan ini paling terasa tajam? Jawabannya dalam perebutan sumber daya. Sengketa tanah, izin tambang, proyek infrastruktur raksasa, bahkan alokasi anggaran. Semua ini bukan sekedar isu teknis, teman-teman. Ini adalah arena pertarungan di mana setiap keputusan negara hampir pasti akan menciptakan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bagian ketiga, kebijakan yang memihak. Nah, disinilah kita sampai ke jantung persoalannya. Setiap keputusan yang diambil negara, setiap kebijakan yang dibuat, itu hampir nggak pernah netral. Akan selalu ada pertanyaan ini, siapa yang untung dan siapa yang buntung? Coba lihat, ini adalah dua sisi mata uang dari setiap kebijakan. Selalu ada penerima manfaat, biasanya kelompok-kelompok yang punya akses lebih ke kekuasaan yang dapat untung. Dan di sisi lain, selalu ada penanggung beban, yaitu mereka yang harus menanggung risikonya, entah itu digusur, kehilangan mata pencaharian, atau lingkungannya rusak. Jadi, kebijakan publik itu pada dasarnya adalah arena distribusi untung dan rugi. Tapi jangan salah, mereka yang dirugikan ini nggak diam begitu saja. Disinilah peran demokrasi menjadi sangat krusial. Demokrasi menyediakan kanal-kanal atau jalur-jalur untuk melakukan perlawanan, mulai dari menggugat di pengadilan sampai aksi turun ke jalan. Ini yang penting untuk kita ingat. Dalam sistem yang sehat, konflik seperti ini bukanlah sebuah bug atau error. Ia adalah sebuah fitur, mekanisme koreksi yang datang dari bawah. Oke, teori sudah cukup. Sekarang saatnya kita bawa semua konsep tadi ke dunia nyata. Kita akan lihat gimana semua ini bekerja dalam sebuah studi kasus yang sangat relevan dan pernah jadi perbincangan hangat, proyek reklamasi di Teluk Jakarta.
Kasus ini bisa dibilang contoh textbook dari apa yang barusan kita bahas. Kebijakan reklamasi lewat berbagai regulasi yang dibuat negara secara terang-terangan memberikan keuntungan masif kepada para pengembang swasta. Mereka adalah penerima manfaatnya. Sementara itu, nelayan-nelayan kecil di pesisir Jakarta menjadi penanggung beban utamanya karena area tangkapan ikan yang jadi sumber hidup mereka hilang. Konflik seperti ini tuh nggak ujuk-ujuk meledak, ada siklus hidupnya. Biasanya dimulai dari ketidakpuasan yang terpendam, yang kemudian dibingkai secara kolektif sebagai ketidakadilan. Dari situ, barulah aktor-aktor mulai bergerak. Tuntutan disampaikan dengan lebih keras, sampai akhirnya mencapai puncak, yang hasilnya bisa macam-macam, menang, kalah, atau kompromi. Coba kita petakan konfliknya lebih detail. Lihat deh betapa kompleksnya medan pertempuran ini. Aktornya banyak, dari negara, swasta, warga, LSM, sampai media. Isunya juga berlapis, dari soal ekonomi, lingkungan, sampai mata pencaharian. Dan yang menarik, pertarungannya terjadi di banyak arena, bukan cuma di ranah hukum formal kayak Perda, tapi juga di ranah adat nelayan. Semua ini dimainkan lewat berbagai kanal, mulai dari pengadilan sampai media massa. Dan warga pun melawan balik, menggunakan semua senjata demokrasi yang mereka punya. Mereka bertarung di ranah hukum lewat gugatan, di ranah publik lewat kampanye media, mereka juga membangun kekuatan dengan beraliansi dengan LSM, dan tentunya memberikan tekanan politik lewat aksi-aksi di jalan. Ini adalah contoh nyata perlawanan multifront yang sah dalam sebuah negara demokrasi. Kita sampai di bagian terakhir, refleksi kritis kuasa. Setelah semua pembahasan tadi, yuk kita coba tarik sebuah kesimpulan besar dan mencoba melihat fenomena konflik ini dari sudut pandang yang mungkin sedikit berbeda. Jadi, inilah poin utamanya. Mungkin sudah saatnya kita berhenti melihat konflik sebagai sebuah gangguan yang harus segera dihilangkan. Kita harus mulai melihatnya sebagai sebuah gejala. Ya, gejala dari hubungan kekuasaan yang timpang antara negara dan warganya. Konflik itu bukanlah penyakitnya. Ia adalah alarm kebakaran yang menandakan ada sesuatu yang tidak beres. Ini pertanyaan untuk kita renungkan bersama. Kita sering banget dengar kalau stabilitas itu adalah tujuan utama bernegara. Tapi coba kita pikirkan lagi, apakah stabilitas yang didapat dengan cara membungkam suara-suara mereka yang dirugikan itu benar-benar sesuatu yang positif? Atau jangan-jangan itu hanyalah keheningan di atas tumpukan ketidakadilan? Dan sebagai penutup, mari kita balik pertanyaannya. Apa iya konflik itu selalu negatif? Atau mungkinkah jika dikelola dengan baik dalam koridor demokrasi, konflik justru menjadi semacam detak jantung demokrasi itu sendiri? Sebuah mekanisme yang penting bagi warga untuk menyuarakan kepentingan, menuntut keadilan, dan mendorong perubahan ke arah yang lebih baik. Saya tinggalkan Anda dengan pemikiran itu. Terima kasih.